Ini kan judulnya kan integrasi keilmuan. Saya ingin melihat integrasi keilmuan ini secara kafah ya. Jadi kita lihat dasar-dasarnya yang di belakang sana, kemudian juga bagaimana perjalanannya, tetapi bagaimana juga ke depannya. Dan juga jangan selalu terjebak pada soal ini bagaimana implementasinya, ini bagaimana implementasinya. Implementasi integrasi ini tidak hanya sekedar ilmu untuk ilmu ya, science for science ya, tetapi ilmu untuk bangsa dan kemanusiaan. Science for nation, for nationalism, dan juga for humanism. Jadi jangan hanya berpikir implementasinya sampai Dirjen Pendis itu pada tahun 2019 harus mengeluarkan sebuah keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 2498 tahun 2019 tentang pedoman implementasi integrasi ilmu di perguruan tinggi keagamaan Islam. Yang itu saya jamin tidak akan bisa diimplementasikan. Saya jamin tidak akan bisa diimplementasikan. Kenapa ini harus saya sampaikan? Karena sampai hari ini itu masih banyak sekali yang bertanya-tanya bagaimana sih implementasi integrasi interkoneksi keilmuan itu? Itu masih banyak modulnya seperti apa, lalu implementasinya seperti apa. Nanti akan saya sampaikan bahwa integrasi itu masalahnya bukan soal implementasi. Dan implementasi itu tidak harus di ranah kehidupan akademik, tapi juga bisa di ranah kehidupan sosial, kebangsaan, dan kemanusiaan. Yang akan saya berikan ini ada 3 poin. Yang pertama fondasinya, kemudian yang kedua bangunannya, kemudian yang ketiga manfaat atau aktivitasnya. Saya akan berangkat dari fondasi yang pertama itu yang saya lihat itu yang juga berkembang di luar negeri sebenarnya. Di sana disebutkan bahwa masyarakat global sekarang ini sedang mencari solusi untuk mengatasi masalah-masalah yang sangat kompleks. Seperti pemanasan global, bencana, energi, makanan, dan populasi. Dalam program yang pernah diinisiasi oleh Universitas Kyoto, itu yang dikenalkan itu bukan integrasi ya. Saya tidak menolak Ian Barber ya, yang ada independen, ada konflik, ada dialog, kemudian ada integrasi. Kemudian di Jogja juga selalu didengung-dengungkan integrasi interkoneksi. Kita posisinya di sini adalah untuk menyempurnakan, melengkapi yang sudah pernah dicanangkan dan digaungkan oleh para pendahulu kita. Nah, yang di Kyoto itu yang berlaku, dan ini saya berharap kalau sudah berkali-kali saya sampaikan terutama di Saintek juga di FEBI, kalau yang namanya program sarjana S1 itu tidak usahlah kita minta-minta, kita tuntut untuk melakukan menulis karya ilmiah yang integratif dan interkonektif. Itu tidak akan mampu lah. Bahasa saya itu kalau untuk S1 itu ya levelnya itu masih lita'arofu lah. Untuk mengenal sajalah bidang yang lain, orang lain, lembaga lain, pihak lain. Tetapi kalau yang ada di Kyoto itu namanya program pascasarjana kolaboratif tentang desain. Jadi bahasa saya gini,
Integrasi itu saya memahami bukan integrasi dalam arti hakiki, tapi integrasi dalam pengertian kolaborasi. Makanya di sini saya kasih judul dari kolaborasi menuju integrasi keilmuan. Jadi yang poin penting saya di sini adalah kolaborasi. Dengan metodologi ini, itu yang apa tadi yang desain school Kyoto University tadi, itu hanya memberlakukan untuk yang program magister dan program S3, program doktor. Mereka akan mencetak namanya SDM yang plus. SDM yang plus itu sudah dipelajari sejak mereka di S2 dan S3. Kalau S1 tidak. Jadi ketika S2 dan S3 itu mereka sudah melakukan kajian-kajian yang sifatnya kolaboratif. Jadi kalau nanti misalnya Usuluddin akan mendirikan S2 yang S3 misalnya, itu juga harus kolaboratif dengan fakultas-fakultas yang lain. Jadi jangan sampai seperti katak dalam tempurung itu. Oke. Fondasi yang pertama selain tadi dari Kyoto University yang saya dengungkan tadi adalah integrasi adalah kolaborasi. Jadi integrasi di sini bukan integrasi dalam pengertian yang hakiki tidak, tapi integrasi di sini adalah kolaborasi. Coba kalau kita perhatikan di beberapa tempat yang selalu mendengungkan integrasi itu mesti dari PT KIN, dari ITB, dari UGM itu tidak pernah mendengungkan itu. Makanya kalau di UIN misalnya di PT KIN itu ada kegiatan tidak harus integrasi dalam pengertian yang sebenarnya, tapi misalnya ayatisasi, hadisisasi itu menurut saya sudah bagus, apalagi itu untuk S1. Kalau untuk S2 itu memang bahasa yang sering saya pakai itu sudah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kalau yang pertama tadi itu masih ya lita'arofu saja. Kalau ini sudah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah, pondasi yang pertama ini saya mengutip beberapa ayat ya seperti Yunus ayat 19 wa makanan nasu illa ummah wahidah ya, ummah wahidah ya. Kemudian inna hadhihi ummatukum ummah wahidah. Kemudian yang ketiga Al-Mu'minun 52 wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah ya. Nah, kemudian ini saya anggap sebagai pondasi, tapi kan tidak pernah disebutkan integrasi. Misalnya Einstein misalnya yang hidup tahun 1879 sampai 1955. Ya, pernah mengatakan ilmu tanpa agama akan lumpuh dan agama tanpa ilmu akan buta. Tapi dia juga tidak pernah menyebut itu integrasi, tidak. Kemudian Hatta juga ketika mendirikan STI ya yang sering dikenal dengan Memorandum Hatta ya bahwa di STI akan diajarkan filsafat, sejarah dan sosiologi. Tapi Hatta tidak pernah menyebut itu integrasi. Itu tahun berapa itu 12 sampai 1902 sampai 1980 Hatta. Kemudian ini yang sering saya kutip itu Roger Lincoln Sin ya, yang meninggal tanggal 13 Mei 2013 ya, yang mengatakan masalah-masalah besar kemanusiaan jangan diserahkan ke tangan para ahli teknologi yang tidak tahu apa-apa tentang etika atau agama, atau ke tangan kaum moralis agamawan yang tidak tahu apa-apa tentang teknologi. Ini fondasi. Salim Said juga pernah mengatakan fenomena fragmented society di Indonesia akhir-akhir ini cukup meresahkan dan mengkhawatirkan kita semua. Apakah keresahan itu karena persoalan politik? Belum tentu. Apakah kekhawatiran itu karena persoalan ekonomi? Juga belum pasti. Bisa jadi karena telah mendarah dagingnya
fragmented society, dan linearitas keilmuan di Indonesia. Boleh jadi karena itu, fragmented society di Indonesia diduga kuat disebabkan oleh fragmented keilmuan. Dan ilmu modern itu tidak akan dapat berdiri sendiri. Ilmu modern, ilmu sosial atau humaniora, atau ilmu apa saja tidak akan maju manakala ia mengkotakkan diri mereka sendiri. Nah, itu saya anggap fondasinya itu ya mungkin pengalaman di Kyoto, kemudian beberapa ayat Al-Qur'an, mungkin juga ucapan-ucapan atau pernyataan dari beberapa tokoh tadi, itu saya anggap sebagai fondasi integrasi. Tapi nanti ketemunya tetap di kolaborasi. Nah, sekarang bangunan yang kita lihat yang ada di UIN ya, yang ada di UIN lah. Yang ada di UIN tidak akan saya sebutkan semua, tapi mungkin bangunannya itu kan ada core values, ada visi misi ya. Kemudian ada ada core values yang 3 itu ya, yang terakhir itu ada inclusive dan continuous improvement itu menurut saya itu sebagai bangunannya, bukan dasarnya, itu bangunannya. Nah, sekarang kita kaitkan dengan linearitas yang ini masih menggejala dan masih luar biasa perkembangannya di luar. Linearitas ilmu itu memang memiliki sisi-sisi positif. Tetapi non-linearitas ilmu itu memperkaya perspektif. Linearitas dan non-linearitas ilmu sama-sama dibutuhkan. Bapak Ibu sekalian, sebagai akademisi, peneliti, dan profesional itu lebih memerlukan linearitas. Tetapi birokrat, nah ini birokrat, manajer, decision maker seperti Bu Dekan, seperti Bu Wadek-Wadek, itu sebenarnya lebih membutuhkan non-linearitas. Non-linearitas, karena banyak kejadian-kejadian yang itu di luar dugaan, di luar perkiraan seperti yang ada dalam ilmu pengetahuan, tiba-tiba muncul dan itu memerlukan pemikiran sendiri, tiba-tiba wadeknya sakit, dan seterusnya, dan seterusnya. Non-linearitas bagi individu dosen sangat bermanfaat, tapi tidak harus meninggalkan intinya atau keahliannya atau prodinya. Karir keilmuan seseorang tidak harus berkembang secara linear. Godaan pasar itu kadang-kadang menuntut non-linearitas. Ya, kalau sudah dokter itu kan biasanya suruh ngomong sana sini dan sepertinya serba serba bisa begitulah. Nah, kemudian yang kedua, bangunan yang kedua, ya kalau Bapak Ibu memperhatikan isinya jangan hanya gambarnya aja ya, itu logogram, logo yang ada di UIN itu sebagai sebuah bangunan itu nanti bisa dibaca apa isinya, kemudian seperti apa, kemudian juga himne UIN Sunan Kalijogo yang berkali-kali integrasikan, interkoneksikan itu kan sudah paten sekali itu. Ya. Oleh karena itu maka menurut saya bangunan-bangunan ini supaya dikaji lah. Jadi jangan sampai hanya integrasinya. Pandangan kita integrasi itu sepertinya kok harus menyatukan itu ya, menyatukan dua hal gitu ya. Padahal yang namanya integrasi itu kan sebenarnya memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Ya, misalnya di sini ada kotak, kemudian ini spidol memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Nah, lalu setelah masuk ini berjalan dalam satu kesatuan. Berjalan dalam satu kesatuan. Apakah itu mungkin kalau itu dilakukan? Ini yang saya maksud, jangan hanya science for science. Kalau linearitas
itu mempertahankan yang satu dan mengabaikan yang lain. Misalnya tarbiyah, ya sudah tarbiyah. Usuluddin, syariah, no way, tidak ada artinya. Dan itu artinya berjalan sendiri-sendiri. Tapi kalau non-linearitas itu mempertahankan yang satu dan mengajak yang lain. Akhirnya berjalan bersama-sama. Nah, inilah yang mungkin bisa kita lakukan secara kolaboratif, ya, kolaborasi. Nah, kalau metodologi mungkin ya hanya sekitar teks, konteks itulah dibolak-balik ya seperti itu. Ada kuantitatif, ada kualitatif, ada teks, konteks, ada teori, ada praktek, ya. Nanti yang mazhab kuantitatif merasa lebih hebat karena padahal itu juga hanya permainan angka-angka saja. Yang kualitatif merasa lebih hebat padahal itu hanya permainan kata-kata saja. Jadi sebenarnya ilmu itu kok kadang-kadang juga hanya hanya seperti permainan sajalah, seperti permainan menurut saya, dan itu tidak selesai-selesai. Nah, ini yang saya maksud dengan manfaat, ini mungkin yang terakhir. Manfaat yang terakhir atau yang saya maksudkan dengan manfaat di sini adalah aktivitas ya. Jadi kalau ada epistemologi, kemudian ada aksiologi. Nah, di sini aksiologinya itu yang saya singkat dengan karkol. Karkol itu, kolnya itu kolaboratif. Jadi karnya itu pertama-tama kita memang antar bidang ilmu, antar orang, antar organisasi, antar lembaga, itu harus mengadakan komunikasi dulu. Terutama ini yang S2 ya, dan S3. Komunikasi. Kemudian setelah komunikasi, itu ada apresiasi. Orang yang satu, bidang yang satu, lembaga yang satu, organisasi yang satu, negara yang satu, memberikan apresiasi kepada yang lain. Ini kan nggak gampang memberikan apresiasi ini. Ya, maunya itu kita hanya diapresiasi. Padahal kita mestinya memberi apresiasi kepada orang lain, sehingga orang lain memberi apresiasi kepada kita. Apresiasi. Kemudian yang ketiga, itu adalah mengakui. Rekognisi. Jadi bidang yang satu mengakui bidang yang lain, orang yang satu mengakui orang lain, lembaga yang satu mengakui lembaga yang lain, negara yang satu mengakui negara yang lain. Itu rekognisi. Kemudian yang dekat dengan rekognisi, kalau dilanjutkan, itu adalah reciprocity. Jadi CAR itu A-nya apresiasi, kemudian R-nya itu 2 itu. Yang pertama rekognisi, mengakui, kemudian yang selanjutnya adalah reciprocity. Reciprocity itu juga mengakui, memandang yang lain itu penting sehingga membutuhkannya. NU harus memandang Muhammadiyah itu penting, sehingga NU membutuhkan Muhammadiyah. Muhammadiyah harus memandang NU itu penting, sehingga Muhammadiyah membutuhkan NU. Usuluddin harus memandang syariah itu penting, sehingga Usuluddin membutuhkan syariah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jangan sampai mereka yang harus membutuhkan kita tidak membutuhkan mereka. Ini namanya reciprocity. Jadi bidang yang satu, orang yang satu, lembaga yang satu, pihak yang satu memandang yang lain penting sehingga membutuhkan yang lain itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah kolaborasi. Ya, kolaborasi sudahlah di mana-mana itu yang sangat mungkin dilakukan itu ya ada kolaboratif riset, kemudian ada kolaboratif program dan lain-lainnya. Kalau integrasi itu waduh, ya itu yang hakiki ya, tetapi saya memahami integrasi itu ya kolaborasi itu. Sebab kalau itu dilakukan, yang namanya perguruan tinggi di Indonesia itu aja sudah ada agama, ada umum. Kemudian universitas itu sudah di pondok-pondok ya, sangat fakultatif. Sangat fakultatif. Jadi akan
akan integrasi itu ya angel, apalagi antara di Jakarta sana ada Kemendikbud, ada Kementerian Agama. Apa bisa Kemendikbud dengan Kementerian Agama dijadikan satu? Tidak bisa, kecuali ada political will yang luar biasa dari pemerintah. Nah, ini yang seperti ini yang saya katakan bahwa karena integrasi itu sudah menjadi ikon Win Jogja, ya ini sudah kita terima dan sekarang kita sempurnakan, kita perkaya. Tetapi jangan sampai terlalu fokus ini gimana implementasinya. Implementasinya tidak mesti dalam kehidupan akademik, tetapi implementasinya bisa dalam kehidupan sosial. Usuluddin dan syariah sudah bisa seperti itu kolaboratif. Tarbiyah dan usuluddin sudah bisa. Antara TH atau sekarang IAT atau antara AFI dengan SAA sudah bisa belum untuk berkolaborasi? Ya, kadang-kadang kan masih sulit juga itu. Nanti yang ngajar di sini hanya orang-orang itu saja, yang ngajar di PEBI ya hanya orang-orang itu saja. Ini dari segi pembagian jam mengajar ya. Tetapi saya ingin memang kembali kepada sikap ya, sikap hidup. Sebentar, tadi saya agak kelupaan untuk menyampaikan ini. Ya, jadi integrasi yang saya pahami sebagai kolaborasi tadi itu bagaimana ini bisa merubah sikap hidup kita, ya. Jadi yang lebih penting menurut saya bukan implementasinya, ini gimana integrasi di ilmu ini studi Islam atau mungkin ini bagaimana menulis pendekatan dalam pengkajian Islam secara integratif angel itu. Dosen-dosennya sendiri juga banyak yang nggak bisa, tapi kalau untuk sikap itu kan hampir semuanya bisa, apalagi kalau itu secara kolaboratif. Di Udayana itu ada fakultas kedokteran, ada fakultas pertanian. Orang-orang fakultas pertanian banyak sekali yang menguji doktor-doktor S3 di bidang kedokteran. Karena ada temuan-temuan dari UBI itu ya sebagai obat dan sebagainya. Di UGM kalau Anda pernah mendengar alat untuk genose itu kan hasil karya teman-teman dari Fakultas Kedokteran dan teman-teman FMIPA. Ya, ini kolaborasi. Jadi tidak kok orang-orang FMIPA harus membuat karya ilmiah yang integratif, interkonektif, enggak, angel itu, raiso itu. Maka saya pernah mengatakan bahwa yang paling pas itu memang integrasi, interkoneksi itu dilaksanakan di dunia penelitian, yang itu nanti formatnya adalah format kolaborasi. Nah, saya tadi di awal mengatakan bahwa ini bukan untuk kepentingan ilmu semata, science for science ya, tapi science for humanism. Jadi untuk kehidupan sosial, konsep integrasi, interkoneksi ini. Yang lebih penting adalah sikap atau attitude. Attitude adalah kesiapan mental individu yang mempengaruhi, mewarnai, bahkan menentukan kegiatan individu yang bersangkutan dalam memberikan respon terhadap objek atau situasi yang mempunyai arti baginya. Kesediaan ini mungkin dinyatakan dalam kegiatan atau merupakan kekuatan atau pandangan yang kadang-kadang tersalurkan. Jeff Kellner pernah menulis, "Attitude is everything. Change your attitude and you change your life." Nah, ini Isopora yang kadang-kadang sudah mendarah-mendaging ya, kalau sudah di organisasi ini sudah mendarah-mendaging betul, pokoknya sora iso obah, yang di sini juga seperti itu. Wah, ini yang perlu kita rubah, bagaimana sikap. Jadi poin saya, integrasi ini adalah kolaborasi. Kemudian yang terpenting itu jangan ngomong soal implementasi yang itu SK Dirjen ini proyek saja, ini disusun oleh banyak orang.
tapi sebenarnya yang bekerja hanya 1-2 orang, ada bentuk bukunya dan ini bisa di SPJ-kan selesai, tapi nggak mungkin itu bisa diimplementasikan. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan, sekedar urun rebuk saja. Terima kasih kepada semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ini ada beberapa pertanyaan, Prof. Dari Pak Muhammad Adnan. Pertanyaannya gini, Prof. Yang selalu jadi pertanyaan adalah role model ilmuwan dan agamawan. Agamawan yang ideal itu yang seperti apa, Prof, supaya konsep integrasi interkoneksi ini tidak utopis semata. Ada contoh konkretnya, dulu kita punya Presiden Ilmuwan Habibie yang menggagas ICMI dan jargonnya hati Mekah, otak Jerman. Apakah yang digagas Profesor B.J. Habibie ini termasuk bisa disebut role model integrasi interkoneksi tersebut, ataukah ada contoh lain, Prof? Terima kasih. Ya, ketika saya menyampaikan ini gimana ya supaya jadi satu gitu. Ya, ini satu-satu aja, pertanyaan aja ini, satu pertanyaan aja. Jadi saya pernah mengatakan menyebut memang harus ada apa ya, yang dicontoh itu ya. Jadi ada ideal type ya, ideal type itu. Misalnya saya ingin seperti Habibie, saya ingin seperti ya siapa tokoh-tokoh yang menguasai Islam tapi juga menguasai ilmu pengetahuan. Tapi itu kan juga nggak banyak ya. Seperti yang ada di mana di Turki itu Harun Yahya itu kan juga luar biasa karyanya, tapi karyanya banyak tapi juga masuk penjara juga itu akhirnya itu. Nah, jadi ada ideal type seperti itu. Yang penting ada ghiroh untuk ke sana dulu ya. Tetapi itu kan juga tidak gampang itu. Nah, yang sekarang kita hadapi mahasiswa-mahasiswa itu yang penting adalah mampu merubah sikap lah. Itu yang penting saya. Oke, nanti dilanjutkan. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Saya hormati Ketua Senat UIN selaku narasumber sekarang, Prof. Dr. Haji Siswanto Masrowi, Dekan yang paling cantik di jajaran dekanat. Ya, karena wakil dekannya laki-laki semua ya. Pak Robi jangan mengaku cantik ya. Ya, baik. Saya ke bagian yang kedua, saya mau berbicara tentang integrasi interkoneksinya yang sudah digagas oleh Prof. Amin Abdullah saja. Karena bagi saya itu luar biasa. Ya. Dan itu berefek bola salju ke PT KAIN di seluruh Indonesia. Di Semarang juga memakai simbol diamond ya. Ya, tapi rasanya hampir di PT KAIN kalau saya asesmen lapangan ya, beberapa contoh itu rasanya masih islamisasi pengetahuan atau islamisasi ilmu. Padahal yang dimaksud Prof. Amin itu tidak itu. Ya, di Gontor juga pernah ada narasumber satu forum dengan saya juga ketika berdebat tentang model integrasinya juga larinya ke islamisasi pengetahuan. Di sana ada ahli filsafat Pak Muslih juga ya, yang doktor dari UIN juga. Ya, jadi macam-macam. Nah, maka saya akan batasi ke konsepnya Prof. Amin aja nanti ke pengembangannya. Saya mau share screen dalam konteks Usuluddin bagaimana. Tentu diskusi ya, saya belum berani menyampaikan secara level. Nah, karena webinarnya berjudul Integrasi Interkoneksi Keilmuan Fakultas Usuluddin dan Pikiran Islam, sedangkan integrasi interkoneksi sudah menjadi kebijakan di level universitas ya sejak 2004. Saya mengikuti prosesnya sejak awal pembentukan sampai berbagai seminar di internasional maupun yang internasional. Pak Amin berulang kali juga diberi kritik gitu ya. Salah satu kritik tajamnya adalah kalau integrasi itu sebenarnya kesombongan ya. Sebenarnya yang betul itu reintegrasi. Karena di Abbasiyah itu sebenarnya sudah ada reintegrasi juga keilmuan ya.
di masa-masa keemasan Islam di masa awal. Prof. Amin waktu itu menerima juga ya. Ya, ini maksudnya juga adalah reintegrasi dan reinterkoneksi. Yang itu lepas setelah dalam sejarah kita tahu setelah masa-masa emas kekhalifahan itu hilang itu, lalu kita mewarisi pemikiran Islam dari dunia Timur Tengah yang demi otentisitas keilmuan Islam lalu mengeluarkan unsur-unsur dari luar kan, falsafah dibuang ya, ilmu-ilmu saintifik juga yang kita kenal umum juga dikeluarkan, sehingga murni menjadi ilmu-ilmu diniyah. Itu yang diwarisi di Indonesia, tapi di Persia, di Islam bagian barat itu beruntung ya, karena situ falsafah masih ada, bahkan hidup ya, tasawuf juga hidup, ilmu-ilmu alam. Maka Iran itu tidak Iran, Iran itu lebih hebat daripada Arab Saudi kan. Dari segi pengembangan ilmu-ilmu keagamaan dan umumnya. Iran itu banyak ahli ilmu agamanya juga luar biasa. Kalau jadi ulama ya ulamanya memang sungguh-sungguh, bahkan berjenjang ya, sampai pakaiannya aja ditentukan. Itu Ustadz Robi sangat tahu tentang itu. Tapi di Iran juga banyak ahli nuklir, banyak dokter, banyak insinyur yang hebat-hebat juga, yang ditakuti oleh Amerika. Nah, tapi kalau di Arab Saudi karena membuang tadi, maka ilmu-ilmu keagamaan itu menjadi sangat monodisiplin ya, strict ke tradisi-tradisi tekstual yang sangat kental begitu. Hingga kita tahu di Arab Saudi mungkin banyak memproduksi ulama-ulama hebat, tapi kurang memproduksi engineer, ya, kurang memproduksi ahli-ahli ilmu umum, baik di bidang ilmu alam maupun yang sosial. Nah, sehingga kekhawatiran Arab Saudi terhadap Iran ini memunculkan kolaborasi dengan Amerika. Ya, Amerika punya teknologi dan sebagainya. Ini kalau ada kasus Palestina Israel kan yang bersuara kelantang membela, biasanya Iran dulu, lalu Turki gitu ya, baru nyusul Indonesia. Arab Saudi tidak mungkin ya, karena berkolaborasi dengan Amerika. Nah, itu saya hanya ingin mengkabarkan secara historis sebenarnya tradisi tekstual itu ya karena keinginan demi otentisitas Islam, tapi membuang unsur-unsur dari luar Islam supaya tidak ada kontaminasi, tapi justru itu bumerang sebenarnya bagi pengembangan keilmuan Islam sendiri. Saya kira kajian-kajian para filosof Muslim kontemporer, ya, mulai dari Arkun, Al-Jabiri, Abdul Karim Sorus dan kawan-kawannya itu, saya kira sudah sangat jernih menunjukkan efek-efek dari kebijakan yang salah di Arab Saudi. Nah, makanya saya kira Prof. Amin Abdullah pada waktu itu menginisiasi interkoneksi integrasinya, saya kira sudah sangat tepat momentumnya ya di Indonesia, meskipun sebenarnya bukan gagasan baru dari Prof. Amin Abdullah. Prof. Amin Abdullah itu bukan gagasan baru, karena sebelumnya sebenarnya ada Pak Mukti Ali juga kan, yang scientific cum doctrinaire, Pak almarhum Pak Masuri, dosen saya, ingin membalik paradigmanya Pak Mukti Ali menjadi bukan scientific cum doctrinaire, tapi doktrin cum scientific. Tapi berimbas konflik ya. Akhirnya Pak Masuri tidak melanjutkan disertasinya. Ya, saya sering diajak diskusi waktu menjadi mahasiswa beliau. Nah, jadi tidak baru, tetapi ada juga di UGM kan ada Pak Kunto Wijoyo, itu juga banyak dibaca oleh Prof. Amin Abdullah, dan itu juga sangat berpengaruh tentang pengilmuan Islam atau kontras dengan islamisasi pengetahuan, itu ada scientification of Islam. Nah, nanti saya akan bicara itu. Nah, yang pertama dikotomi agama dan ilmu lah. Saya kira saya nggak akan jelaskan ini terlalu panjang ya. Kita sudah tahu semua. Jadi kajian agama itu sering dianggap tidak ilmiah kan oleh ilmu ya. Memang agama bukan kitab ilmiah, tapi kan Al-Quran sendiri selalu menantang terbuka terhadap setiap usaha-usaha ilmiah oleh ilmuwan. Itu hanya Al-Quran yang berani menantang uji ilmiah. Ya, karena belakangan ini sudah mulai muncul kajian-kajian ilmiah yang membenarkan beberapa ajaran-ajaran di dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran. Nah, Nidul Gesem sendiri sudah meramalkan kalau
metodologi ilmu itu juga berkembang, semakin kompleks, semakin baik dia mengungkap realitas, maka dia juga akan semakin baik membaca ayat-ayat Tuhan. Sehingga hubungan agama dan sains itu ke depan akan lebih bersifat monolitik, ya, monisme, artinya ada kesatuan eksistensial antara maksud Tuhan dengan penyingkapan ilmiah oleh para ilmuwan. Nah, karena dianggap tidak ilmiah, maka ilmu juga menganggap paling ilmiah, malah lalu ada konflik dan ada polemik antara agama dan ilmu dan sebagainya. Lalu di Indonesia sendiri juga ada sekolah umum, ada sekolah madrasah. Kurikulum madrasah dulu kan 30% ilmu umum, 70% ilmu agama, atau sebaliknya, saya lupa. Lalu berkembang 50-50%. Lalu Prof. Amin waktu itu saya masih ingat mendengar dalam satu seminar, dia mengatakan 100% ilmu agama, 100% ilmu umum di madrasah itu. Jadi tidak boleh separuh-separuh. Nah, jadi dikotomi ini yang sebenarnya menjadi dasar ya. Jadi Prof. Amin juga filosof-filosof yang mendamaikan agama dan sains itu sebenarnya ingin mendekonstruksi oposisi biner kan, dan menggesernya ke dalam nalar menggeser nalar dominasinya. Posisi biner kita tahulah ya, logika hitam putih, polemiknya. Ada kelompok mainstream, kelompok tidak mainstream, mayoritas, minoritas, kelompok agama resmi negara dan kelompok agama yang tidak resmi negara. Jadi ini konflik pasti. Biasanya oposisi biner ini anti dialektik, menganggap bahwa tidak bisa ada kompromi. Sehingga nalarnya pasti nalar dominasi. Yang dekat dengan politik dia yang akan kuat. Yang punya massa besar dia yang akan kuat. Ya, jika kuasa kelompok mainstream ini biasanya sangat menentukan diskursus pengetahuannya. Nah, bagaimana menggeser nalar dominasi ke nalar diskursif? Ini kan kalau dibaca di ideologi, kebenaran ideologis itu kan kebenaran berbasis kelompok ya. Padahal sebenarnya ideologi itu ilusif. Karena paham pikiran individual atau kelompok sebagai benar tak terbantahkan itu sebenarnya adalah ilusi. Karena secara subjektif kita ini terbatas. Nah, sehingga mengatasi kesewenangan subjektif, baik yang bersifat individual atau kolektif, dengan membuka komunikasi yang diskursif, dialektis, dan integratif itu menjadi satu keharusan. Kalau tidak ada komunikasi dengan cara apapun modelnya, maka kesewenangan subjektif itu tidak bisa diatasi. Karena kalau kita sering menganggap diri kita hebat itu kan hanya klaim kita ya. Tapi begitu bercermin menganggap singa, ternyata di cermin kucing kita gitu ya, kecil sekali. Kita menjadi besar karena bersama orang lain sebenarnya. Ketika kita ketemu dengan tokoh-tokoh hebat, kayak saya dulu masuk di Usludin tahun 90 itu merasa paling pinter itu ya. Begitu ketemu Prof. Ses, Prof. Amin ya, dosen-dosen saya dulu ya, kerdil sudah lah ya, tidak ada apa-apanya. Tapi kita banyak belajar membuka diri kepada mereka. Nah, sebenarnya faktanya adalah bukan monologika yang dipaksakan ke banyak orang, tetapi faktanya adalah plurilogika. Jika ada interlogika, translogika, dan multilogika. Artinya setiap pikiran itu adalah jendela membangun kesempurnaan pemahaman. Nah, integrasi, interkoneksi di Pak Amin Abdullah itu kalau yang saya pahami konteksnya di sini. Ya. Nah, mungkin ke sini yang dimau Pak Amin ya. Kita karena waktunya pendek ini. Kalau dijadwal sampai 3:30 ya. Kan kalau single entity itu atau monodisiplin itu kan hanya satu ini ya, hadratun nas ya, nalar tekstual itu ya. Lalu kalau isolated entities ini ada agama ya, ada falsafah, ada ilm, tapi berdiri sendiri-sendiri. Mengakui eksistensi ilmu-ilmu umum tapi tidak mau menyapa ya. Ya dianggap ada saja. Tapi asik dengan dirinya sendiri. Tapi yang dimaui Pak Amin kan ini dari Pak Amin sendiri gambarnya ya, integrated interconnected entities itu ya diagram Venn ini ya, hadratul falsafah, nas dan ilm. Ya mungkin ada satu lagi lingkaran yaitu tradisi ya. Ya, karena di luar ilmu itu ada tradisi yang juga memiliki kekayaan ilmuwan yang luar biasa, keilmuan yang luar biasa. Nah, ini singkat saja di sini. Nah, sebenarnya integrasi interkoneksinya Pak Amin ini kan
dimaksudkan seperti yang diinginkan Prof. Siswanto tadi ya. Jadi tujuannya adalah bagaimana hidup ini ya banyak diwarnai dengan keadilan, ya, kesejahteraan bersama, kedamaian, sebesar mungkin lah untuk semuanya. Jadi Islam itu mestinya bisa membawa keadilan yang tidak memuaskan kelompok Islam sendiri, tetapi juga kelompok-kelompok di luar Islam, bahkan alam semesta. Ya, gagasan rahmatan lil alamin kan implementasinya ada di sini. Nah, ini yang digagas Prof. Amin ya. Prof. Amin dulu gambarnya garis tidak terputus ini ya. Jadi dikritik banyak pembaca. Pak, katanya integrasi interkoneksi, saling menyapa, tapi kok gambarnya garis tertutup. Lalu gambar edisi berikutnya muncul garis putus-putus ini. Jadi ada ventilasi-ventilasi. Belakangan Prof. Amin menyampaikan satu teori yang terkenal di biologi ya, semi permeable itu dimasukkan lagi menjadi penjelasan-penjelasannya itu. Nah, jadi pendirian paradigma integrasi interkoneksi antara Islam dan ilmu sebagai pengembangan keilmuan Islam itu sebenarnya menolak model pengembangan studi Islam ya, atau keilmuan Islam yang memandang satu-satunya ilmu yang benar adalah ilmu Islam. Sementara ilmu-ilmu umum itu tidak ada pengaruhnya sama sekali. Dia menolak model pengembangan studi Islam yang memisahkan diri dari dan tidak perlu ada hubungan dengan ilmu-ilmu umum, meskipun mengakui eksistensi ilmu-ilmu umum. Dan yang terakhir adalah menerima model pengembangan studi Islam yang integratif interkonektif. Nah, di sini yang perlu dicatat di dalam gagasan integrasi interkonektif, tafsir saya atas pemikiran beliau adalah ilmu-ilmu Islam dan ilmu-ilmu umum saling diinterkomunikasikan dalam logika saling mengambil dan saling memberi. Karena sering kita, kalau kita bicara islamisasi ilmu, itu sebenarnya subjeknya Islam itu. Ilmunya objek. Kalau Prof. Amin sepertinya yang saya pahami, ya kedua-duanya harus didudukkan sebagai subjek dan objek. Karena pada saat-saat tertentu bisa dua-duanya berposisi seperti itu. Jadi saling memberi. Nah, jadi kehidupan ini adalah interconnected kan, saling terhubung. Misalnya kalau kita berbicara tentang penyakit yang menimpa orang atau masyarakat, maka menyelesaikan penyakit itu sebenarnya bukan hanya pekerjaan medis. Ya, banyak pihak, bahkan pertanian ikut andil di situ. Karena pertanian yang berbasis pestisida itu, kimia itu, sudah terbukti banyak menimbulkan masalah di produksi. Lalu pengolahan makanan yang tidak mempedulikan kesehatan, ya. Banyak pengawet, pemanis buatan dan sebagainya. Itu memproduksi banyak orang mudah kena penyakit. Politik ya membenarkan, mendukung kebijakan-kebijakan para pengusaha dengan mengabaikan berbagai aspek-aspek kesehatan itu juga bermasalah. Jadi bicara penyakit itu terlibat seluruh aspek itu ya, medis, pertanian, sosial, kesehatan, ya, politik, ekonomi dan sebagainya. Maka interconnected semuanya. Maka kalau kita berbicara memecahkan sesuatu, termasuk memahami Islam, itu hanya di dalam satu perspektif, saya kira itu menyalahi hukum realitas. Hingga dalam bukunya yang terakhir itu Prof. Amin mengenalkan istilah yang 4 ya saya tangkap ya, ada pluridisiplin, interdisiplin dan transdisiplin serta multidisiplin. Ya, pluridisiplin ya memang banyak disiplin di luar disiplin-disiplin ilmu agama. Yang kita kenal ada 4. Disiplin ilmu agama, ilmu sosial, ilmu alam, dan ilmu humaniora. Nah, jadi interdisiplin ya, harus ada tegur sapa antar disiplin-disiplin yang berbeda, antar disiplin ilmu. Dalam ilmu yang ada di UIN yang tersegmentasi menjadi fakultas-fakultas itu sendiri, seperti yang dikatakan Prof. Sis, kita sendiri sulit untuk berintegrasi. Ya. Jadi masih sibuk di batas gedung fakultas kita masing-masing. Yaitu harus berani merubah kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru. Nah, sebenarnya dari pluri sampai multidisiplin ini adalah proses dinamika pemikiran Pak Amin menjabarkan mengenai pengertian integrated interconnected studies ini.
Yang tujuannya adalah untuk memperbaiki kehidupan semua pihak ya, baik makhluk hidup maupun makhluk yang tidak hidup. Ya. Nah, yang saya catat integrasi interkoneksinya Prof. Amin Abdullah ini sebenarnya mengatasi dikotomi, tapi tidak ingin terjebak ke dalam dikotomi baru. Dikotomi baru apa? Antara islamisasi ilmu dan pengilmuan Islam. Tapi juga tidak meremehkan eksistensi keduanya. Tapi integrasi, interkoneksi ilmu itu adalah bagaimana membuka berbagai kemungkinan komunikasi, baik dari sisi metodologi maupun dari sisi kontennya, dengan berbagai caranya. Sehingga masing-masing pihak bisa menjadi subjek dan bisa menjadi objek. Nah, dalam proses yang panjang ini, Prof. Amin mungkin di dalam teorisasinya kekurangan menurut saya, dan itu bisa terisi oleh Pak Kunto Wijoyo menurut saya. Kalau Pak Kunto Wijoyo itu produk akhirnya adalah bagaimana pesan-pesan Islam itu dari pendekatan integratif dengan ilmu-ilmu disiplin terkait itu akan memunculkan pengetahuan yang sifatnya ilmiah. Jadi dari ajaran ayat-ayat Al-Quran, dia menjadi pengetahuan ilmiah. Kalau sudah menjadi pengetahuan ilmiah, dia bisa dipakai oleh siapapun tanpa batas budaya, agama, dan sebagainya. Sebagai contoh misalnya dalam diskursus matematika itu kan Khawarizmi menemukan notasi angka Arab. Dan itu menyederhanakan penulisan matematika. Dan di Eropa mengadopsi angka Arab itu. Di Indonesia mengadopsi angka Arab. Hampir di semua belahan dunia itu mengadopsi angka Arab. Temuan Khawarizmi, karena itu paling efisien, ya. Jadi tidak lagi dilihat ideologinya, agamanya. Nah, tapi prosesnya sangat kompleks di Prof. Amin ini, sehingga memang kritik ke Prof. Amin banyak di aspek implementasi. Tapi Prof. Amin selalu mengatakan bahwa tidak mungkin saya menganjurkan satu orang, satu kepala itu menguasai disiplin ilmu semuanya, tidak mungkin. Tapi misalnya ketika kita mengajar filsafat misalnya, paling enggak filsafat Islam kita harus tahu bagaimana filsafat Barat. Itu sudah sangat bagus. Mengajar fikih tahu sosiologi. Itu sudah sangat bagus. Nah, pertemuan minor-minor disiplin antar individu ini di dalam komunitas yang besar itu akan dengan sendirinya seluruh disiplin ilmu akan terlibat di dalam komunikasi. Nah, itu yang saya tangkap. Jadi itu ya kira-kira maksudnya Prof. Amin ya, tidak ke islamisasi maupun tidak ke pengilmuan ya, tidak ingin terjebak dalam dua dikotomi baru itu. Nah, kemudian kita coba lihat kampus kita ya. Kampus kita ini dari sejak berdiri 1945 di Jogja itu namanya STI ya. Dulu dibuka oleh Wakil Presiden ya, Pak Muhammad Hatta. Lalu menjadi STI di Jogja, lalu menjadi UII tahun 48. Ya kan? Lalu UGM karena Jogja berjasa kepada penyelamatan kasus istimewa diberikan karena kasus dulu di Jogja itu ya. Presiden Indonesia ke Jogja, lalu ada perang di Jogja itu, UGM lalu dihadiahi, orang Jogja dihadiahi kampus nasional namanya UGM, lalu STI menjadi PTKIN untuk golongan Islam tahun 50. Lalu PTAN tahun 60 menjadi IAIN. Ya. Saya dan Bu Dekan adalah alumni IAIN, S1-nya, muridnya Prof. Siswanto dan kawan-kawannya. Ya. Lalu IAIN tahun menjadi IAIN Sunan Kalijaga itu tahun 1965. Baru IAIN menjadi UIN itu tahun 2004 sampai sekarang ini. Ya. Nah, transformasinya sudah sangat bagus ya. Nah, dan kita bersyukur karena sejak berdirinya tahun 45 ini, Prof. Muhammad Hatta ini sudah mengingatkan bahwa ini bisa menjadi dasar ontologis kurikulum untuk segala zaman. Ya meskipun bahasanya masih terbatas pada bahasa-bahasa beliau pada masanya ya. Demikianlah dalam lingkungan sekolah tinggi Islam bisa diselenggarakan pengajaran agama yang berdasarkan pengetahuan tentang filsafat, sejarah, dan sosiologi. Agama dan filsafat memperluas perasaan agama dan sejarah memperluas pandangan agama dan sosiologi mempertajam pandangan agama ke dalam masyarakat yang hendak dipimpin. Di STI akan bertemu agama dengan ilmu dalam suasana kerjasama
untuk membimbing masyarakat ke dalam kesejahteraan. Nah, ini sebenarnya basis sejak awal berdirinya sudah kokoh, integrasi interkoneksi. Pak Mukti Ali memberikan dasarnya, lalu Prof. Amin Abdullah, tanpa mengabaikan dosen-dosen yang ada di berbagai fakultas lain. Yang karena saya berbicara konteks Usuluddin karena tahunnya Usuluddin dan tema kali ini kan dibatasi Usuluddin. Nah, kemudian di Usuluddin sendiri, alhamdulillah transformasi sampai hari ini, ya mudah-mudahan nanti setapak lagi oleh Bu Dekan dan dekan-dekan selanjutnya akan lebih baik. Tahun 60 kita namanya Usuluddin saja ya, singkatannya UY gitu ya. Nah, lalu 2010 itu namanya Fakultas Usuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam. Ya. Dulu waktu itu saya mengusulkan mengapa enggak Fakultas Usuluddin dan ilmu lainnya gitu ya, supaya semua tercakup. Ya, tapi itu pernah terjadi ya, pusat. Lalu berubah lagi menjadi 2013 menjadi FUPI. Dulu singkatannya FUSPI, Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam. Itu sampai hari ini ya namanya masih FUPI. Tapi pergerakan prodi-prodinya ini juga alhamdulillah berkembang meskipun lambat sebenarnya ya untuk ukuran waktu yang dari 60 sampai sekarang. S1 dulu namanya AFPATH ini ya, lalu ada AFPATH dan SA di 2010. Ya, saya masih di generasi 60-an ini ya dengan Bu Inayah. Jadi tua Bu Inayah itu ya. Karena tahun 90-an masih 3 jurusan ini, ya kan? Nah, lalu ada kita masuk jadi dosen, ya kan? 98 saya masuk jadi dosen, nah, lalu mengenal ada prodi agama dan masyarakat, lalu berkembang menjadi jurusan sosiologi agama. Lalu bertahan berikutnya 2015 kita mulai punya S2 ya karena kebijakan Pak Rektor waktu itu ada pelimpahan S2 monodisiplin ke fakultas masing-masing. Ada AF, ada PA, ada IAT, SA, ada ilmu hadis ya. Berdiri tahun 2015. Lalu di asesmen pertama itu Pak Ketuanya Pak almarhum ya, langsung dapat A itu ya. Bikin kecemburuan banyak prodi baru di dunia ini. Ya itu hanya terjadi di Jogja ini ya. Itu luar biasa almarhum itu ya. Kemudian S2-nya namanya waktu itu filsafat agama karena mengikuti nomenklatur waktu itu. Agama dan filsafat pindah ke Usuluddin mengikuti nomenklatur PMA-nya, jadi filsafat agama. Lalu di 2016 karena ada perubahan nomenklatur PMA 13 itu 2016, lalu prodi S2 menjadi AFI. Lalu mulai 2019 kita sudah mulai pecah ya. Prodi AFI menjadi konsentrasinya menjadi prodi sendiri-sendiri, ada prodi magister AFI, SAA, dan IAT. Ya, alhamdulillah yang S1-nya sudah A semua kecuali SA, saya yakin nanti A ini ya, amin ya. Dan S2-nya sudah A, lama ini ya, akreditasi berulang-ulang, tidak bisa A karena apa? Dulu konsentrasinya banyak. Teman saya ketua prodinya konsentrasinya ada 6. Bahasa Arab masuk di situ. Waduh, jelaskan ke asesor susah sekali. Ya, beruntungnya kita kemarin itu AFI di akses itu asesornya nggak ngeh tentang konsentrasinya ada 3 dan di kurikulumnya kan yang dicantumkan hanya filsafat Islam itu kalau dikejar sebenarnya banyak dosen yang mengajar tidak sesuai bidangnya karena hanya FI padahal ada SKH ada macam-macam tapi karena kebaikan asesor yang luar biasa dan itu temannya Prof. Siswanto. Begitu Prof. Siswanto nongol gambarnya itu, wah kader itu Prof. Amsal itu, wah ada Prof. Siswanto nih ya, gak enak dia. Ya digempur oleh Bu Dekan sama teman-teman di Japri ya, akhirnya keluar seperti itu. Ya alhamdulillah, tapi memang datanya bagus Pak sebenarnya, hanya penulisannya banyak yang bolong-bolong. Nah lalu ini untuk pengetahuan saja, ini Bu Dekan PR-nya ya, S3 Bu Dekan ya, ini coba gambar panahnya tambah panjang ya. 2021 ya, 2021 ke sini, ini sudah ada S3. Apa perlu S1-nya dikembangkan? Ya, kalau menyongsong pemisahan prodi fakultas Usuluddin menjadi 2 fakultas atau lebih, ya mungkin perlu pemekaran prodi di S1-nya. Ya. Usuluddin itu S1-nya macam-macam ya, ada AFI, ada SA, IAT, SA, IH ini hampir semuanya punya. Nah, yang kita tidak punya adalah tasawuf dan psikoterapi, psikologi Islam, dan ilmu pemerintahan dan politik Islam ada juga itu. Lalu ada satu lagi seni dan arsitektur Islam itu yang punya baru Semarang itu, UPI.
Ya, banyak sekali PR-nya. Nanti kalau sudah S3, lah S3 pengembangannya adalah nanti tentu mempertimbangkan jumlah dosen, kecukupan dosen, ya. Idealnya bisa dibuka semua, tetapi pelan-pelan karena mengikuti. Mengapa pembukaan S3 kita undurkan kemarin? Karena kita menunggu asesmen SA sama AFI mundur terus gitu ya kan. Sementara mau merubah di PDPT-nya, aduh nanti mengganggu SA sama S2 AFI, nggak berani kita. Oke, diundurkan saja. Ya, sekarang momennya udah berani karena SA saya dengar dari Bu Dekan asesornya sakit itu nanti April ya sudah di assessment ya. Jadi sudah bisa itu Dekan ada SK dulu kita membuat pemilahan dosen-dosen ke prodi-prodi termasuk sudah ada 3 prodi S3 ini, S2 ini. Jadi tinggal dibaca draftnya nanti dibahas ulang di pimpinan dan level prodi nanti bisa diolah lagi nanti kita senatkan. Lalu ada pengembangan lembaga. Nah, kemudian terakhir integrasi di FUPI bagaimana? Filsafat Islamnya bagaimana? Kalam teologi Islam, tasawuf, pemikiran Islam bagaimana? Ini epistemologi ya. Kalau pada aspek implementasinya di bawah ya. Nah, filsafat Islam bagaimana? Ya minimal kalau mengajar filsafat Islam juga mengerti wawasan filsafat baratnya. Syukur filsafat timurnya juga tahu. Teologi Islam misalnya juga minimal tahu teologi barat. Ya, cukup teologi dan Islam lainnya, atau juga mempertimbangkan sejarah, mengajar teologi Islam dengan sejarah, misalnya tauhid dan sejarah, itu menarik ya, karena perdebatan misalnya Islam mengaku sebagai agama yang meluruskan beberapa ajaran-ajaran agama terdahulu, ya di dalam risalah ketauhidan yang bersambung itu ada kesalahan pemahaman misalnya, maka yang perlu integrasi sejarahnya menarik karena misalnya kasus tafsir Ashabul Kahfi itu akan menarik kalau didekati juga dengan sejarah dan teologi. Kita tahu kan Ashabul Kahfi itu kan hidup pada masa dominasi agama-agama pagan, agama Mitraisme, ya penyembah banyak berhala itu ya, ya ada dewa Apollo di situ dan sebagainya. Nah, ketika mereka hidup, mereka ini kan pejabat-pejabat negara sebagian besarnya, ya, tapi mengimani Isa Al-Masih. Nah, Kristennya adalah Kristen tauhid itu ya, belum mengenal Trinitas. Ini sejarah sebenarnya. Tapi begitu Ashabul Kahfi ini misalnya dimatikan oleh Allah SWT, tidur 350-an tahun, begitu bangun ternyata wilayahnya itu sudah dikuasai oleh orang-orang Kristen semua. Dominasi Mitraisme, agama pagan hilang. Tapi mereka heran, praktek Kristennya sudah berbeda dengan yang mereka yakini. Nah, ini kan bukti sejarah bahwa memang ada masalah tentang tentang doktrin kekristenan di dalam teologi Kristen yang dikenal. Ini bukan masalah mencampuri urusan teologi, tapi bukti sejarah. Nah, ini kalau kita bicara integrasi, interkoneksi dalam aspek epistemologi atau keilmuan. Tasawuf juga demikian dan pemikiran Islam yang lainnya mungkin bisa dikolaborasi. Nah, ini tergantung pada kapasitas dosennya ya. Dosennya menguasai apa? Jangan dipaksakan seluruhnya ya. 1-2 disiplin sudah sangat bagus bisa mengintegrasikan. Di kelas, setidaknya pada aspek implementasinya, di silabusnya atau apa itu namanya RPS-nya itu adalah ungkapan-ungkapan integrasinya itu, ya. Jadi itu di aspek epistemologi. Kemudian yang terakhir sekali, kalau aspek implementasi supaya UIN ini integrasi interkoneksinya itu memang bisa terukur itu bagaimana? Itu pikiran yang perlu juga digolkan ya. Kan epistemologi sudah berhasil, Prof. Amin sudah merumuskan filosofinya. Filosof jangan dipaksa merumuskan implementasi dong, kasihan. Tugasnya para ilmuwan-ilmuwan itu. Nah, kalau di dunia akademik yang kita tahu kan tridharma perguruan tinggi ya, pembelajaran, riset, dan PKM. Ya ini mestinya kolaboratif. Kolaboratif antara pendidikan, riset, dan PKM-nya sendiri juga kolaboratif di dalam proses pelaksanaannya. Karena roh pembelajaran itu adalah hasil riset. Maka risetnya itu mestinya harus berani. Tadi Prof. sudah bagus sekali tentang riset kolaborasi itu. Tapi prakteknya bagaimana? Nah, sekarang kan kita masih bicara integrasi, kita masih dipagar oleh gedung-gedung, disekat oleh fakultas. Ya, fakultas kan hanya kendaraan mestinya.
Tapi tidak pernah ada kan riset-risetnya S1-nya juga masih riset riset yang sejak saya kuliah dengan Bu Dekan dulu ya seperti itu, sampai hari ini seperti itu. Tidak ada perbedaan. Ya riset-risetnya seperti itu. Ya mungkin ya sudah ada isu-isu yang baru saja yang membedakan. Mungkin yang seperti itu tetap dipertahankan tidak masalah, karena kalau dipaksakan semuanya mahasiswa melakukan ini, yang saya maksudkan juga berat. Tapi juga harus ada kebijakan panduan akademik SOP yang berani diterapkan itu. Diterapkan artinya begini, kebiasaan lama juga harus sebagian diubah dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Misalnya riset kolaboratif yang diinginkan Prof. Siswanto tadi, misalnya juga acuan akreditasi yang saya baca di level nasional, baik yang 7 standar maupun 9 kriteria, itu selalu ada pertanyaan dasar, apakah riset mahasiswa itu bagian dari riset-risetnya dosen? Ya, itu tinggi sekali nilainya. Nah, kenapa ini tidak diinisiasi mulai sekarang? Misalnya kalau universitas misalnya belum bisa membuat kebijakannya, di level fakultas bisa. Ya misalnya riset, misalnya per tahun tiap dosen itu kalau bisa membuat grand design riset per tahunnya apa? Ini tentu berat ya. Kalau setiap dosen, ada beberapa dosen yang melakukan udah bagus. Lalu ini di tema-temanya kan bisa di-share, di breakdown ke proyek risetnya mahasiswa S1, S2, S3, tergantung dosennya mengajar di program apa saja. Nah, jadi memang nanti munculnya riset-riset S1, S2, S3 ini bagian dari riset besarnya dosen itu. Nah, kalau ini bisa dilakukan, saya kira juga bagus, satu, tapi juga dari segi kolaborasinya adalah bisa enggak, misalnya mahasiswa IAT biasanya nulis skripsi ya di IAT kan begitu ya kan. Saya dulu pernah melontarkan, tapi ya mungkin enggak terlalu banyak karena bukan menjadi prioritas ya. Misalnya mahasiswa IAT bolehlah berkolaborasi menulis satu skripsi saja dengan mahasiswa prodi lain gitu. Ya. Prodi lain yang terkait, atau bahkan kalau ayat-ayat Qur'annya ini berkaitan dengan masalah-masalah iptek ya dengan saintek. Pendidikan ya dengan tarbiyah. Tapi ini keran kebijakannya yang susah. Perlu keberanian. Kalau menurut saya kalau ini dilakukan, itu kalau kita ditanya itu enak. Ditanya orang luar, integrasi interkoneksinya UIN itu apa? Oh ini sudah ada buktinya ini, riset-risetnya ini bagian dari riset dengan dosen, dengan ini. Mereka menulis risetnya bekerja sama, berkolaborasi dengan fakultas lain, lintas prodi minimal, gitu, dan seterusnya. Sudah ada apa? Sudah ada buktinya. Sudah ada buktinya. Buktinya apa? Hasil riset. Hasil risetnya dilakukan untuk apa? Masuk di dalam bahan ajar. Ya, salah satu bahan ajarnya adalah hasil-hasil riset dosen dan mahasiswa itu. PKM-nya juga kalau bisa didesain seperti ini juga akan bagus. Jika terukur betul. Kita nggak perlu ditanya implementasinya mana, sudah ada bukti gitu. Tapi itu impian ya dari pikiran-pikiran saya ya. Tapi wallahu alam ke depan akan seperti apa. Karena merubah kebiasaan lama itu susahnya minta ampun. Ya. Kalau apakah bisa? Bisa aja sebenarnya, tergantung kemauan politiknya. Ya, tapi kadang-kadang juga kita akan terhalangi oleh kebijakan-kebijakan yang ada di atas perguruan tinggi ya, mulai dari yang Kemenak juga sampai yang di atasnya. Tapi kalau tidak ada inovasi, inisiasi itu juga nggak akan berubah-ubah. Baik, saya kira itu Bapak Ibu. Jadi kalau bicara integrasi, interkoneksi itu ya apa banyak tafsir ya, tapi ya yang saya pahami juga Prof. tadi memahami seperti itu. Jadi ini, tapi kalau kita bagian dari UIN yang selama ini dari Prof. Amin Abdullah, saya kira sudah secara epistemologis sudah bisa menjembatani antara dua paradigma besar, Islamisasi dan pengilmuan Islam. Saya kira sudah bagus ya, perlu dikembangkan aksi-aksi konkretnya saja. Tugas Pak Amin sudah selesai sebagai filosof. Tugasnya berpikir filosof. Kok implementasi ya para ilmuwan itu, dosen jangan bertanya bagaimana implementasinya, pikirkan dong bagaimana dengan disiplin Anda mengimplementasikan gagasan filosofis itu. Kalau Anda bekerja di UIN. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu sekalian, mungkin juga ada adik mahasiswa di sini.
Terima kasih banyak pada fakultas ya, Filosofi yang kemarin mengejar saya ya untuk mengisi acara ini ya. Dia mengejar dari atas sampai ke bawah ya. Iya, saya belum pulang waktu itu ada asesor BKD ya. Ya, alhamdulillah sudah bisa dilaksanakan. Saya kira ini bagus juga. Saya kira yang dilakukan oleh Sekretariat Usul Kebudayaan yang dilakukan oleh IAT juga bagus kan kemarin yang Turki itu macam-macam. Nah, ini misalnya bulanan ya kan, nanti prodi ada bulanan juga, tapi didesain minggunya, misalnya Fulpi minggu pertama, prodi apa minggu kedua, ketiga, keempat. Itu kan nanti kalau aspek akreditasi juga sangat membantu. Pasti itu hitungannya paling minim mingguan itu sudah. Paling minim. Belum nanti HMC itu ngadakan lagi. Itu bisa sangat kondusif suasana akademiknya. Ya, saya kira itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.